Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Mushola Al-Mubarakah dalam rangka acara penyuluhan diet asam urat praktek profesi nurse di Kestuku Maharatu Stasi Keperawatan Komunitas dan Keluarga di RW 04 Dusun 5 Desa Pandojaya. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat pembimbing akademik Bapak MS Awaludin MKep, yang kita hormati pembimbing akademik Ibu MS Satria Winasari MKep, yang terhormat Ibu dosen NS Diah Wulan Ramadhani MKep, yang terhormat Ibu MS Osibraini MKep, yang terhormat Ibu Kades Desa Pandojaya, Ibu Jusniati yang berhalangan hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Sekdes Beni Malindo, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 04 Desa Pandojaya, Bapak Jumali. Yang terhormat Bapak RT 01 Bapak Syarifuddin Harahap. Yang terhormat Bapak RT 02 Bapak Yurnaibi. Yang terhormat yang berhalangan hadir pada pagi hari ini, yang terhormat Bapak Arbaini dan bapak-bapak, ibu-ibu warga RW 04 yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Wiki Novia Ramadhani selaku pemandu acara kita pada pagi hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu pembukaan yang sedang dianggap berlangsung. Yang kedua, kata sambutan dari dosen Bapak MS Awaludin MKep. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu Kades dan Ketua Mewakili Bapak Sekdes, Bapak Ketua RW, Pak Ketua RT, pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, ibu-ibu, ibu PKK, ibu majelis taklim yang hadir, yang bersedia hadir pada pagi ini, kami mengucapkan terima kasih. Ini sekaligus kami pengabdian para masyarakat RW, surat dari Kepati Bapak. Ada pemeriksaan asam urat bagi ibu bapak yang belum, silahkan diperiksa. Nanti juga ada penyuluhan diet pada penderita yang asam urat. Terima kasih banyak Pak RW, RT atas kehadirannya yang
Kami sangat tahu Bapak Ibu sibuk, tapi meluangkan waktu ke sini ini luar biasa. Jadi kami sangat berterima kasih karena sudah meluangkan waktu Bapak Ibu di sela kesibukan yang harusnya pagi ini bekerja, memasak, ke pasar dan lain-lain, dan berkenan hadir pada pagi ini. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf Bapak RW, RT kalau pelayanan kami ada kurang pada tempatnya, kami mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Awal atas kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua RT kepada Bapak Jumadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nomor 1 B. Pakai kadar sumber laki-laki kan. Nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama dan yang paling utama, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan langkah kesehatan dan umur panjang sehingga kita masih dapat bersama-sama hadir dalam rangka undangan daripada adik-adik sedikit kesehatan yang acaranya penyuluhan tentang kesehatan yang Asamura. Dan tak lupa itulah selawat beri salam senantiasa tercurah penyidiman alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen dari Setikes Teguh Maharatu, selamat pagi Pak. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 2, mungkin tidak bisa hadir karena beliau dalam keadaan sakit di rumah sakit. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan sehat selalu seperti sedia kala. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 1 yaitu Bapak Saribuddin Arhab, selamat pagi Pak. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 3 yaitu Bapak Arbaini, selamat pagi Pak. Yang sama-sama kita hormati adik-adik Tikes kesehatan dari Maharatu, kami ucapkan ribuan terima kasih. Di sini saya mewakili daripada warga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin kepada Bapak dosen dan adik-adik semua, karena mungkin kita di RW 04 ini warganya semua mungkin sudah diundang, namun yang bisa hadir hanya beberapa. Ya, sekali lagi kami mewakili dari warga Pak, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang inilah adanya. Kita ada berupaya, kita mengimbau, kita memberi undangan, mungkin beliau punya kesibukan masing-masing sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan pagi ini Pak. Ya, sekali lagi kami mohon maaf. Dan yang kedua, kami mengucapkan terima kasih, mungkin adanya adik-adik di sini sangatlah membantu untuk mungkin meringankan atau mengecek penyakit-penyakit yang ada di warga kami nih Pak. Ya, mungkin dari yang belum tahu mungkin nanti bisa tahu bahwa diri kita ini sakit sebenarnya, karena kesehatan ini merupakan hal yang terbesar yang sama-sama kita ketahui, karena kesehatan ini lebih mahal daripada sakit. Mungkin sekali lagi nanti untuk penjelasannya mungkin ada nanti dari adik-adik untuk menjelaskan. Maka dari itu kepada Bapak Ibu, marilah sama-sama nanti kita mendengarkannya agar mudah dipahami. Mungkin hanya ini sambutan dari saya, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak RT
Acara selanjutnya kata sambutan laporan Ketua Pelaksana Penyuluhan Asam Urat yang akan disampaikan oleh Nabila Dia Pitaloka. Kepada Nabila kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Dia Pitaloka sebagai Ketua Pelaksana untuk kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan kita hari ini, yaitu pendidikan kesehatan diet penderita hiperuremia sekaligus pengecekan asam urat. Terima kasih juga kepada Pak Sekdes, Pak Benny Malindo yang berhalangan hadir, Bapak RW 04, Bapak Jumali, RT 01, Pak Sarifudin Harahap, Bapak RT 02, Pak Yurnaidi yang berhalangan hadir, Pak RT 03, Pak Arbaini, dan terima kasih juga kepada para dosen yang telah berkesempatan hadir pada hari ini, yaitu Pak Nurs Awaludin SKMK, Ibu Nurs Satria Widasari SKMK, Ibu Nurs Tiamah SKMK yang berhalangan hadir, Ibu Nurs Dia Mulana Madani SKMK, Ibu Nurs Osidraini SKMK, serta Ketua Pemuda Pak Jati yang berhalangan hadir, serta Ketua Kelompok Praktik Keperawatan Komunitas dan Keluarga Tirta Arya Pratama. Kegiatan ini kita laksanakan bertujuan agar para masyarakat lebih memahami mengenai asam urat serta mengetahui cara pencegahan jika terkena asam urat. Baiklah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Pelaksana Penyuluhan Asam Urat. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi penyuluhan tentang diet asam urat yang akan disampaikan oleh Tessa Ragita. Kepada Tessa Ragita, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Tessa Ragita, mahasiswa profesi Nurse Tikes Tengku Maharatu. Di sini saya akan menyampaikan materi yang yaitu berjudul diet penderita hiperurisemia. Sebelumnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah ada yang tahu apa itu hiperurisemia? Tidak tahu? Hiperurisemia yaitu adalah keadaan terjadinya peningkatan kadar asam urat di dalam tubuh kita, di mana kadar asam urat di dalam tubuh kita itu jika melebihi 7,0 mg per desiliter pada laki-laki dan pada perempuan itu melebihi dari 6 mg per desiliter, itu bisa disebut bisa dikatakan dia bisa dikatakan terkena hiperurisemia. Apa itu asam urat? Asam urat merupakan hasil metabolisme di dalam tubuh yang berasal dari senyawa purin. Nah, senyawa purin itu sendiri terdapat pada berbagai bahan makanan, contohnya yaitu jeroan, daging, kerang, kepiting, udang emping, kacang-kacangan, bayam, kangkung, durian, tape, alkohol, dan lain-lain. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah sering nih mengonsumsi makanan yang sudah saya sebutkan tadi? Dikurangi ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, agar asam urat di dalam tubuh kita tidak meningkat. Lanjut. Nah, apa saja gejala
yang bisa terjadi pada penderita asam urat, yaitu yang pertama sendi terasa nyeri, ngilu, linu, kesemutan, dan bahkan membengkak dan berwarna kemerahan. Itu biasanya terjadi rasa nyeri itu pada pagi hari ketika kita baru bangun tidur, atau pada malam hari. Itu terjadi berulang-ulang, dan sasarannya itu bisa menyerang pada tulang belakang, panggul, lutut, kaki, dan tangan. Apa saja sih faktor terjadinya asam urat? Yang pertama yaitu karena faktor makanan, yang kedua karena minuman keras atau alkohol, kemudian karena kondisi medis, selanjutnya obat-obatan, dan bisa terjadi karena riwayat keluarga, jenis kelamin, dan yang terakhir yaitu obesitas. Apa sih bahaya dari asam urat tersebut? Bahayanya yang pertama yaitu bisa menyebabkan batu ginjal, kemudian jantung koroner, dan tulang keropos. Bagaimana sih pencegahan asam urat tersebut? Nah, di sini ada daftar makanan yang tinggi dan rendah kandungan purinnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dia ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 1, itu kandungan purin yang sangat tinggi, 100 sampai 1000 mg atau 100 gram. Nah, nama makanannya itu ada segala jeroan, yaitu hati, jantung, otak, paru, daging, dan sebagainya. Kemudian ada ikan makarel, kerang, ikan tuna, daging bebek, dan kaldu daging. Nah, ini salah satu makanan yang sebaiknya dihindari dan sedikit dikonsumsi ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena ini makanan yang tinggi kandungan purinnya. Kemudian itu ada kelompok yang kedua, di mana kandungan purinnya itu tergolong sedang, 90 sampai 100 mg atau 100 gram. Makanannya itu ada daging sapi, ikan laut, daging ayam, udang, tahu, tempe, bayam, asparagus, daun singkong, kangkung, daun biji melinjo. Nah, ini makanan yang tergolong bebas dikonsumsi asal tidak berlebihan. Kemudian ada kelompok ketiga yaitu kandungan purinnya rendah. Itu ada nasi, ubi, singkong, jagung, bihun, kek, kue kering, roti, puding, susu, telur, keju, sayuran, dan buah-buahan, kecuali sayuran yang ada di golongan kelompok 2. Itu kategori bebas dikonsumsi setiap hari sesuai dengan keperluan saja. Jadi tidak boleh berlebihan juga ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Lanjut. Nah, di sini ada herbal yang bisa dikonsumsi, yaitu selain obat-obatan kita bisa mengonsumsi herbal. Salah satunya yaitu ada nanas, sirsak, dan daun sidaguru. Di mana nanas, sirsak ini dia banyak mengandung vitamin C-nya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di mana vitamin C ini salah satu kandungan yang bisa menurunkan asam urat. Terima kasih, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Tesara kita yang telah menyampaikan materi tentang penyuluhan diet asam urat. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, nanti kita akan ada door prize. Yang ingin bertanya silakan perkenalkan diri. Dek, main rapat tak, Dek? Dek. Kepada bapak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi. Yang ingin saya tanyakan, Pak, mana yang lebih duluan kalau orang kena asam urat ini, batu ginjalnya kena atau ginjalnya yang udah kena dulu baru dia kena asam urat? Dia kan tadi hasil tes tadi kan dibilangnya efeknya bisa batu ginjal, Pak ya. Nah, juga ada tadi dijelaskan itu salah satu penyebabnya adalah penyakit ginjal. Jadi yang mau saya tanyakan, duluan mana, kena ginjalnya dulu atau batu ginjalnya kena jadi batu ginjal? Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, kiri ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Sandi yang telah bertanya. Untuk pertanyaannya akan dijawab. Pertanyaannya akan dijawab oleh salah seorang pembimbing akademik kami, itu Bapak NS Awaludin MK. Kepada Bapak kami persilahkan. Apa namanya? Sandi, Pak. Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Asam urat bisa merusak ginjal. Ginjal yang rusak bisa menyebabkan asam urat. Asam urat yang tinggi itu akan mengganggu kerja ginjal. Jadi normalnya asam urat itu kan maksimal laki-laki 7, perempuan 6. Kalau dia melebihi, kerja ginjal lebih berat dari biasanya. Biasanya angkat semen 1 karung, Pak. Sekarang disuruh 2 karung. Kalau setahun 2 tahun angkat semen 2 karung, badannya menyerah. Ginjal juga seperti itu. Kalau asam urat selalu tinggi, lama-lama ginjal juga lelah. Ginjal itu ada fungsinya menyaring, filtrasi namanya. Ada absorpsi, menyerap kembali, ada ekresi, mengeluarkan. Jadi kemampuan mengeluarkan itu, absorpsi itu yang terganggu, sehingga asam urat yang tinggi merusak ginjal. Dan ginjal yang rusak karena tidak mampu menjalankan fungsi tadi, menyaring, menyerap, mengeluarkan, maka juga bisa merusak ginjal. Ginjal yang rusak juga mengganggu metabolisme asam urat, sehingga asam urat bisa meningkat. Jadi bolak-balik, sama dengan orang sakit gula, tensinya bisa tinggi. Orang tinggi tensi bisa sakit gula. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kedua-duanya benar, Pak. Ginjal bisa menyebabkan asam urat tinggi, asam urat tinggi bisa merusak ginjal. Oke, Pak. Oke, kira-kira. Terima kasih, Pak. Mana yang lebih duluan kena Pak kira-kira, Pak? Bisa duluan ginjalnya rusak akibatnya asam urat. Bisa duluan asam urat, nanti merusak ginjal. Bisa dua-duanya. Sama dengan tensi tinggi tadi. Tensi tinggi bisa membuat sakit gula. Sakit gula bisa membuat tensi tinggi. Mungkin ada kejadian itu siapa tuh dulu tensi tinggi, sekarang gula lagi. Itu situ dulu gula, sekarang tensinya lagi yang tinggi. Nanti jantung lagi, nanti ginjal lagi. Jadi tensi, gula, asam urat bisa ke ginjal. Akibatnya, komplikasinya namanya. Kalau istilah di kesehatan. Jadi kira-kira gimana, Pak? Ya, Pak. Oke, ya, terima kasih. Jadi bagaimana Pak Sandi? Selanjutnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya lagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Rahayu, ingin bertanya tentang asam urat tadi. Asam urat itu, Pak,
mengenainya itu maksudnya terkenanya di usia, ada usia berapa gitu Pak, apa udah tua ini, apa masih remaja, apa masih anak. Biasanya yang kebanyakan kena itu kan yang udah berumur gitu kan Pak. Nah itu saja pertanyaan saya, karena saya pun udah kena juga asam urat dan belum waktu remaja enggak kena, makanya saya tanyakan itu batasan usianya itu biasa dari umur berapa, gitu dari saya. Udah cek semua. Oh, belum. Nanti ada cek. Aku pernah itu. Itu ada kalau mau cek. Secara umum biasanya terjadi usia 50 tahun ke atas. Tapi bisa jadi pada remaja